Dengan masuk di pot 4 dalam drawing Piala Asia 2027, saudara-saudara, timnas Indonesia berpotensi bertemu Thailand atau Vietnam. Ini akan menjadi pertemuan menarik kalau benar-benar berjumpa ya, saudara-saudara. Apalagi nanti kalau ada Jepang, ada Korea, atau Arab Saudi. Kira-kira prediksinya gimana, saudara-saudara? Siapa lawan Indonesia nanti di Piala Asia? Silahkan tulis di kolom komentar ya, bebas. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengumumkan menunda drawing pembagian grup Piala Asia 2027, saudara-saudara. Drawing itu sebenarnya akan dilangsungkan di Riyadh. Di Arab Saudi tanggal 11 April. Nah, minggu depan, saudara-saudara, tanggal 11 April 2026. Tetapi saudara-saudara, karena situasi dan kondisi di Timur Tengah yang tidak menguntungkan, otomatis AFC menyatakan bahwa drawing akan ditunda. Nah, apalagi masih ada satu pertandingan yang tidak bisa diselenggarakan di kualifikasi yang kemarin. Yang tanggal 31 itu satu pertandingan terakhir itu tidak bisa diselenggarakan. Lebanon melawan Yaman, saudara-saudara. Lebanon menjadi tuan rumah karena Lebanon kan sedang perang itu kan, sedang perang. Israel lawan Hizbullah itu sedang perang. Jadi pertandingan tidak bisa diselenggarakan. Lebanon ranking 108 kalau nggak salah. Yaman ranking 140-an. Nah, itu nanti siapa yang menang itu akan lolos dan akan masuk ke pot 4, saudara-saudara. Pot 4 berarti akan sama dengan Indonesia. Nah, walaupun drawingnya untuk sementara ditunda, saudara-saudara, tetapi potnya sudah kita ketahui. Potnya sudah diketahui berdasarkan ranking FIFA terbaru. Berdasarkan ranking FIFA terbaru, di mana Indonesia selaku negara dengan ranking 122 FIFA itu ada di pot 4. Bersama itu tadi pemenang Lebanon atau Yaman. Kemudian ada Kyrgyzstan 107, North Korea 118, Kuwait 134, dan Singapura 147, saudara-saudara. Nah, menarik. Sementara di pot 1, itu ya negara-negara besar lah. Jepang tetap menjadi ranking pertama Asia, dia 18 rankingnya. Kemudian tuan rumah Arab Saudi itu ada di 61 rankingnya. Walaupun dia ada di 61 ya. Walaupun 61 karena dia tuan rumah, otomatis masuk pot 1, saudara-saudara. Di situ ada Arab Saudi, Jepang, kemudian Iran ranking 21, Korea Selatan 25, Australia 27, dan Uzbekistan 50. Nah, Iran ini juga nanti menarik. Ini kita menunggu apakah Iran nanti akan menarik diri dari Piala Asia atau tidak. Atau hanya ancaman saja seperti saat ingin menarik diri dari Piala Dunia. Nah, ini menarik untuk kita tunggu. Untuk pot 2, saudara-saudara, di situ ada Qatar 55, kemudian Irak 57, Jordania 63, Uni Emirat Arab 68, Oman 79, dan Syria 84. Semuanya dari Timur Tengah. Semuanya dari Timur Tengah. Negara-negara Arab. Sementara di pot 3 itu ada Bahrain ranking ke-91, Thailand 93, Cina 94, Palestina 95, Vietnam 99, dan Tajikistan 103. Sementara Malaysia tidak ikut. Posisinya digantikan oleh Singapura, oleh Vietnam. Nah, jadi 4 negara Asia Tenggara yang ikut Piala Asia 2027 itu sudah mengetahui posisi mereka masing-masing. Dengan situasi seperti itu, saudara-saudara, dengan situasi seperti itu, otomatis
peluang pertemuan sesama negara Asia Tenggara di fase grup itu terbuka lebar. Karena tidak ada proteksi subkonfederasi, tidak ada proteksi subkonfederasi. Bisa saja semua diadu. Jadi diadu secara adil. Nanti dari misalnya di grup A, pot 1, siapa yang diambil? Oh, di grup A sudah pasti Arab Saudi lah tuan rumah. Nanti pot A Arab Saudi, grup A, nanti siapa di pot 2-nya siapa yang diambil? Nah, bisa Irak, Qatar, Jordan, Emirates, atau mana lagi? Oman, Syria, bisa semua. Nanti pot 3-nya diambil siapa? Apakah Thailand, Bahrain, Vietnam, Cina, atau siapa? Nanti pot 4-nya bisa diambil Indonesia, Singapura, atau mana? Lebanon atau Yaman misalnya yang salah satunya, atau Korea Utara, Kirgistan, siapa? Nah, itu bisa itu berarti bisa saja Indonesia akan bertemu dengan Thailand atau Vietnam. Nah, bisa juga Vietnam ketemu dengan Singapura atau Thailand ketemu dengan Singapura. Itu bisa saja. Tetapi Thailand dan Vietnam tidak akan mungkin bertemu. Indonesia dan Singapura juga tidak akan mungkin bertemu, saudara-saudara. Jadi, dan kalau ini terjadi ya menariklah. Menarik, pertemuan sesama tim Asia Tenggara di level Asia itu akan selalu menarik. Akan selalu menarik, betul. Kayak waktu edisi sebelumnya Indonesia ketemu Vietnam kan. Indonesia ketemu Vietnam di Piala Asia 2023. Dan kita tahu kita mengalahkan Vietnam ketika itu. Jadi ini ya semoga sih bisa Indonesia ketemu Vietnam atau ketemu Thailand lah. Tetapi kalau nggak ketemu itu juga nggak apa-apa. Ada Bahrain di situ. Kita pernah bermasalah. Kemudian ada Cina, ada Palestina, ada Tajikistan. Saya harap kita nggak ketemu Palestina, karena biasanya orang Indonesia kalau ketemu Palestina itu ngalah. Ngalah katanya solidaritas. Padahal main bola masa ada ya solidaritas apa sih kalau main bola ya? Ya begitulah Indonesia. Semoga nggak ketemu itu. Jadi ini akan menarik. Saudara-saudara, grup nanti yang terjadi itu tidak akan mudah, saudara-saudara, tidak akan mudah. Karena kita tahu kan negara-negara ada berapa? 10 ya? 8 berapa? 8 atau berapa negara Asia Tenggara, Asia itu ikut Piala Dunia. Ada Jepang, Saudi, Korea, Australia, Uzbekistan, Qatar, dan Irak. Nah, berapa? 8 ya? 8 negara itu ikut Piala Dunia. Artinya ini akan menjadi lawan yang berat. Siapapun yang akan kita hadapi di pot 1, pot 2. Itu tidak akan mudah. Termasuk juga kalau kita bertemu lagi dengan Thailand atau dengan Vietnam. Itu juga tidak mudah. Vietnam membuktikan kualitasnya ketika kemarin membabat Malaysia di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia. Begitu pula Thailand yang secara dramatis menyingkirkan Turkmenistan ya. Turkmenistan atau mana itu juga kualitasnya bagus. Tetapi ya Indonesia targetnya seharusnya jelas lolos dari fase knockout, setidaknya minimal sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik. Karena dengan sistem seperti ini ada peringkat 3 terbaik yang lolos itu enak, saudara-saudara, enak sekali. Jadi 4 dari 6 runner up itu akan lolos ke babak knockout. Knockoutnya berarti apa? Babak 16 besar atau perempat final lah. Itu kayak yang edisi sebelumnya. Itu enak dibandingkan hanya juara dan runner up. Jadi kalau Indonesia nanti kita lihat siapa lawannya di grup itu incarnya minimal menjadi peringkat ketiga terbaik lah. Setidaknya 1 kemenangan. Dan ya 1 kemenangan aja udah bisa lolos. 2023 Indonesia lolos ke fase knockout itu dengan hanya 1 kemenangan lawan Vietnam. Kita dibantu oleh hasil pertandingan di grup lain. Nah, Tajikistan kalau nggak salah waktu itu. Tajikistan atau Turkmenistan ya. Pokoknya dari negara, Kirgistan ya. Pokoknya dari negara itulah, negara bekas Soviet itu. Nah, itu kita dibantu dalam tanda petik lolos ke babak 16 dengan hanya 1 kemenangan. Dan ini juga potensinya besar untuk kita lolos ke babak fase knockout dengan hanya 1 kemenangan. Tetapi untuk amannya
Ya jangan. Jangan, setidaknya satu kemenangan dan satu skor imbang lah. Itu menurut saya bisa lah. Kalau nanti tergantung kita lawan siapa. Kalau lawan Jepang ya saya menyerah lah. Kalau udah ketemu Jepang atau ketemu Korea, itu berat saudara-saudara. Tapi kalau masih ketemu Arab Saudi atau ketemu Iran atau ketemu Australia, ya chance-nya, peluangnya 50-50. Indonesia bisa mengejutkan, bisa menahan imbang, bisa menang juga bisa. Saya, saudara-saudara, Piala Asia itu harus menjadi target, bukan Piala AFF. Ini ada ketua umum kita itu baru saja mengatakan bahwa salah satu yang ditunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu dari PSSI adalah Piala AFF. Itulah yang saya nggak bolehlah main di Piala AFF tapi nggak usah jadikan target, karena Piala AFF itu apa sih? Anda baru saja nyaris lolos ke Piala Dunia, masa sih sekarang targetkan Piala AFF? Kan konyol itu, saudara-saudara, konyol kan? Pelatih sekelas John Herdman nggak usah dikasih beban di Piala AFF. Biarkan dia enjoy di Piala AFF, dia bereksperimen di Piala AFF, dia mengelola tim, memanggil pemain lokal, bereksplorasi di Piala AFF. Kalau bisa juara, alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah dia dibebani oleh target juara Piala AFF. Nanti kalau nggak juara, wah, mulailah itu akan ada manuver-manuver aneh. Tetapi nanti kalau dia bisa juara, ketua umumnya, pengurusnya akan berakrobat. Seolah-olah itu akan menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah bumi. Kayak begitu. Jadi Piala AFF itu bukan prioritas menurut saya. FIFA ASEAN Cup oke, karena ada label ASEAN-nya, label FIFA-nya. Tetapi prioritas utama itu jelas dua. Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Kita nggak usah juara, nggak apa-apa. Yang nggak usah juara AFF, nggak apa-apa. Nggak pernah punya trofi juara Piala AFF, nggak apa-apa. Yang penting kita lolos ke Piala Dunia 2030. Itu akan jauh lebih membanggakan daripada sekedar punya 10 Piala AFF. Itu, saudara-saudara. Atau kita bisa lolos setidaknya ke semifinal Piala Asia. Kalau kemarin kita hanya fase knockout babak 16 besar, ya mudah-mudahan 2027 kita bisa sampai ke perempat final atau semifinal lah. Atau semifinal dengan materi pemain seperti ini ya saya rasa bisa lah. Bisa mencapai perempat final, semifinal itu melangkah jauh itu bisa. Kecuali nanti pemain yang kena skandal paspor gate itu pada mudik. Pada mudik ke Indonesia semua, ya juara Piala AFF lah itu. Tetapi kalau dengan seperti ini ya Piala AFF itu bolehlah itu dimainkan, penting, tetapi bukan prioritas. Itu aja standing point saya di situ. Bukan prioritas. Prioritas tetap Piala Asia. Karena pelatih seperti John Herdman ini sayang kalau hanya di level ASEAN. Kalau level ASEAN ya nggak usah datangi John Herdman. Cukup itu Peter Slamovski, pelatihnya Malaysia. Itu aja. Udah. Atau Bojan Hodak. Itu. Tetapi kalau untuk level Asia, level dunia ya John Herdman ini. Jadi jangan diganggu dia hanya dengan target yang remeh-temeh level Asia Tenggara. Biarkan targetnya harus tinggi. Asia, lolos ke Piala Dunia. Berdasarkan jadwal saudara-saudara, sebelum Piala Asia itu nanti digelar di Arab Saudi bulan Januari tahun 2027, saudara-saudara, itu nanti masih akan ada sejumlah FIFA Matchday sampai November sampai November. Nanti ini FIFA Matchday terdekat itu nanti di bulan Juni, 1 sampai 9 Juni. Itu adalah pemanasan untuk tim-tim sebelum tampil di Piala Dunia. Tetapi tim yang tidak tampil di Piala Dunia itu sebenarnya bisa memanfaatkan momentum itu. Kalau lobbynya kuat, kalau jaringannya bagus, kalau punya finansial bagus, bisa kita beruji coba dengan salah satu peserta Piala Dunia. Uzbekistan misalnya, Irak misalnya, Irak lagi, Qatar misalnya, atau bahkan tim dari Kongo, Republik Demokratik Kongo, atau Mesir. Mesir ikut Piala Dunia nggak ya? Atau klub dari Eropa, Bosnia. Kemudian kayak begitu itu sebenarnya bisa. Turki, itu bisa kalau kita
punya lobby, punya jaringan yang kuat, dan itu dibuktikan benar-benar yang punya jaringan itu bisa dimanfaatkan dengan baik nanti di tanggal 1 sampai 9 itu. Kemudian setelah Piala Dunia, saudara-saudara, itu masih ada AFF itu bulan Juli dan Agustus, saudara-saudara. Indonesia akan bertemu dengan Kamboja, kemudian Brunei atau Timor Leste, kemudian Vietnam dan Singapura. Nah, nanti setelah itu Agustusnya fase knockout, semifinal 2 kali leg home and away, final home and away. Nanti di bulan September, Oktober itu ada FIFA ASEAN Cup. Nah, itu lebih penting daripada Piala AFF menurut saya. Karena ada logo FIFA di situ. Nah, walaupun belum tentu semua pemain terbaik juga tampil. Karena kita belum melihat formatnya seperti apa. Apakah hanya 2 pertandingan? Kalau hanya 2 pertandingan, ya otomatis semua pemain abroad pasti bisa tampil. Tetapi kalau lebih dari itu, ya kemungkinan pemain abroad hanya tampil di finalnya saja, semifinalnya saja, atau di penyisiannya saja. Itu. Kemudian nanti di bulan November itu juga masih ada FIFA Matchday. Jadi jalan masih panjang, biarkan John Herdman bekerja mencari pemain lokal maupun pemain abroad. Kemudian itu yang pasport gate itu dibantulah itu. Dibantu soal izin kerjanya di sana, carikan. PSSI tolong itu dicarikan pengacara untuk mengurus izin kerja mereka supaya mereka tidak balik ke Indonesia. Karena sayang juga pemain seperti Justin Hubner, Dean James, Tim Gapen balik ke Indonesia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Penang sampai kota Kinabalu untuk memastikan keabsahan dokumen kelahiran kakeknya Facundo Garces. Itu tadi hari ini kita sudah bicara soal Piala Asia. AFC yang menunda drawing Piala Asia 2027 yang seharusnya digelar tanggal 11 di Riyadh, tetapi ditunda sampai waktu yang belum ditentukan karena situasi keamanan di Timur Tengah yang masih belum stabil. Perang antara Amerika dan Israel masih terjadi. Serangan Amerika ke Iran masih... Iran ya betul. Amerika dan Israel melawan Iran. Nah, serangan masih bisa terjadi. Iran juga masih memberikan perlawanan, masih menyerang negara-negara tetangganya. Dan ini membuat AFC menunda sampai batas waktu yang belum jelas. Dan walaupun ditunda, itu potnya untuk drawing itu sudah bisa diketahui berdasarkan hasil FIFA ranking edisi April. Edisi terbaru, saudara-saudara, di mana Indonesia di peringkat 122 FIFA itu ada di pot keempat. Pot keempat bersama Singapura, tetangga dari Asia Tenggara. Singapura di 147, sementara 2 wakil Asia Tenggara lain, Thailand dan Vietnam, itu ada di pot 3. Thailand itu ranking 93, Vietnam ranking 99 FIFA. Nah, ini berarti Indonesia bisa bertemu Thailand, Indonesia bisa bertemu Vietnam, Singapura bisa bertemu Vietnam, Singapura bisa bertemu Thailand. Nah, nanti tinggal dilihat pot satunya kita bertemu siapa? Apakah Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi tuan rumah, Australia, atau Uzbekistan yang dilatih oleh Fabio Cannavaro. Itu. Nah, di pot 2-nya di situ ada Qatar, Irak, 2 tim yang juga lolos ke Piala Dunia. Kemudian ada Jordania, Uni Emirat Arab, Oman, dan Syria. Di pot 3-nya di situ ada, selain Thailand dan Vietnam, itu juga ada Bahrain, ada Tajikistan, Palestina, dan Cina. Nah, ini akan menjadi grup. Kalaupun terjadi drawing ini saya menduga akan ada menarik, dan jangan lupa ini juara dan runner up grup akan otomatis lolos plus 4 dari 6 peringkat ketiga terbaik juga lolos. Jadi peluang Indonesia untuk mengulang 2023 itu terbuka cukup lebar asalkan PSSI tidak ngaco.
tidak ngaco, tidak hanya puas dibebani target di Piala AFF aja, tetapi harus targetnya Asia dan dunia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi video dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!